Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 18 Juli 2023. Ya, boleh kalian fokuskan dianya siapa, seperti di pasangan, mantan, ataupun gebetan ya. Kalian fokuskan aja dan sebutkan namanya di dalam hati, oke? Bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini? 2023. Oh, wedding. Stay optimistic about your love life. Kemudian passion. Ya, kalau aku lihat di sini ya, entah kalian ini sudah menikah ataupun belum ya, tapi intinya dia ingin memiliki suatu hubungan yang serius dengan kamu, komitmen yang serius dengan kamu, eh, ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius, naik level dalam hubungan kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian di sini sudah berpisah ya mungkin dia sebenarnya itu pengen balikan lagi dengan kamu, dan ingin mengajak kamu untuk menikah. Ya, intinya dia ini memilih kamu lah sebagai pasangan hidupnya ya. Dan kalau misalkan sampai sekarang tuh dia belum belum ada tuh tanda-tanda bahwa dia akan datang kepada kamu, ya mungkin ada suatu halangan yang membuat dia belum siap untuk datang ke kamu. Padahal di sini sebenarnya dia optimis banget dengan perasaan dia, cinta dia ke kamu gitu ya. Dia tetap optimis banget ke kamu bahwa suatu saat nanti dia akan menikah dengan kamu, akan menawarkan cintanya lagi ke kamu, kayak gitu ya. Aku lihat di sini, karena dia benar-benar optimis bahwa dia cintanya sama kamu doang gitu, pengennya nikahnya sama kamu, pengen punya uh, keluarga dengan kamu gitu ya. Ya, sangat-sangat optimis. Dia bahkan yakin bahwa kamu pun masih kok mencintai dia kayak gitu. Ya, kenapa dia seperti itu? Karena dia masih memiliki passion ke kamu, masih punya gairah ke sama kamu. Eh, ya, intinya masih punya apa ya? Daya tarik lah ke kamu kayak gitu. Oke, hubungan kalian ini eh, dipengaruhi juga dengan religious factor ya. Ya mungkin kalian ini sudah mengenal dunia spiritual atau mungkin kalian ini orangnya itu apa? Ibadahnya itu kenceng kayak gitu ya. Dan mungkin di setiap doa ketika kalian beribadah itu dia menyebut namamu di dalam doanya seperti itu atau mungkin kamu. Ya, tapi ini pembacanya tentang perasaan dia ke kamu ya. Berarti ini mungkin dia itu menyebut namamu di dalam doanya. Make the effort ya. Dia pengen uh, apa menunjukkan effortnya loh ke kamu. Ya, kalaupun ini belum terjadi ya mungkin karena itu tadi mungkin ada suatu halangan yang membuat dia belum mampu untuk berani datang ke kamu ya. Tapi di sini benar-benar dia ingin punya action ya ke kamu. Dia pengen datang ke kamu, ingin melakukan sesuatu, entah itu sebuah lamaran ya atau permintaan maaf atau everything apapun itu ya. Intinya dia ingin membuat effort ya. Oke, okay. Ini aja dulu. Kita konfirmasi dengan tarotnya, ceritanya seperti apa. Ouch, so many.
Oke, lanjut ya. Kartunya cukup banyak. Oke, di sini ada Eight of Swords, ada Eight of Cups, ada Queen of Pentacle, ada King of Pentacle, ada Six of Wands, Knight of Swords, Knight of Cups, and Seven of Pentacle. Oke. Ya, gini. Ya, untuk saat ini, ya hari ini, dia mencoba untuk melepaskan, ya, melepaskan rasa sakit, melepaskan ketakutan, ya, mungkin selama ini, ya, dia pernah saat kalian masih berhubungan, dalam hubungan kalian itu menyakitkan, adanya saling mengkhianati gitu ya, atau ada pengkhianatan di dalam hubungan kalian sebelumnya, sehingganya di sini ya dia ingin melepaskan itu, melepaskan rasa sakit itu, dan mungkin dia di sini juga mencoba sebenarnya untuk memaafkan, intinya ingin melepaskan aja rasa-rasa sakit yang pernah terjadi di dalam hubungan dia. Tapi bisa juga nggak cuma di hubungan kamu, mungkin di hubungan dia juga sebelum-sebelumnya. Intinya dia ingin melepaskan rasa-rasa sakit yang pernah dialami dalam suatu hubungan, kayak gitu ya. Atau mungkin dia di sini pernah mencoba untuk ingin udah deh mengakhiri aja dengan kamu, melepaskan kamu, kayak gitu ya. Nggak mau lagi berhubungan dengan kamu, seperti itu. Intinya sekarang tuh ingin menenangkan hati dia ya. Dia sedang ingin menenangkan hati dia dari rasa sakit tentang percintaan, seperti itu. Ya, aku tadi bilang bahwa dia bahkan ingin melepas Anda gitu ya, melepaskan rasa sakit yang pernah dialami bersama kamu gitu. Dan di sini Eight of Cups ya, sorry, Eight of Cups. Ya, dia sebenarnya pengen melepas itu karena mungkin karena dia merasa banyak kesakitan, banyak kesedihan, banyak rasa tersiksa dia di dalam hubungan kamu dengan dia gitu ya. Jadi dia sebenarnya di sini ingin melepas ya, ingin pergi. Tapi nyatanya enggak gitu ya. Nyatanya dia tidak bisa lepas dari kamu, tidak bisa mengabaikan kamu, tidak bisa ya ya pergi dari kamu itu nggak bisa ternyata gitu ya. Walaupun pikiran dia, keinginan dia kuat untuk pergi dari kamu, tapi ternyata hatinya tetap ke arah kamu lagi. Pikiran dia balik lagi ke kamu, dia selalu kepikiran kamu lagi, artinya selalu rindu sama kamu gitu. Jadi mau sejauh apapun dia mencoba untuk pergi dari kamu, itu tidak akan bisa ya, tidak akan bisa, karena aku lihat dia sebenarnya dari di lubuk hatinya yang paling dalam dia sangat-sangat mencintai kamu. Makanya di situ tadi ada stay optimistic about your love life ya, karena aku rasa dia benar-benar cinta sama kamu, kayak gitu. Sejauh apapun dia akan mencoba, dan sekuat apapun dia mencoba untuk pergi dari kamu, dengan cara apapun, karena di sini ada Eight of Cups, itu tidak terjadi ya, tidak sesuai dengan keinginannya. Pasti dia akan balik lagi ke kamu, rindu lagi, sayang lagi, kangen lagi, kepikiran lagi sama kamu, kayak gitu ya. Sebenarnya di sini dia tahu bahwa hubungan kamu dengan dia itu bisa berpisah ya, karena kurang adanya perhatian satu sama lain ya. Antara dia dan kamu itu kurang ada perhatian, mungkin
kalian itu sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sibuk dengan dunia masing-masing gitu ya. Jadi kurang adanya komunikasi yang intens, kurang adanya waktu untuk bersama, meluangkan waktu untuk bersama, jarang adanya pertemuan di antara kalian kayak gitu. Jadi makanya di sini hubungan kalian ya berantakan kayak gini. Nih, apalagi ada King of Pentacles nih. Ya, aku lihat memang eh hubungan kalian itu ya dipengaruhi karena kalian punya dunia sendiri gitu ya. Sibuklah sama kerjaan kayak gitu. Ya, dan untuk hari ini aku lihat dia sebenarnya tuh kan mau balik lagi ya, mau wedding, mau punya keluarganya itu dengan kamu. Tapi karena di sini King of Pentacles dalam suatu hubungan percintaan ya, dalam percintaan ataupun dalam suatu hubungan, ini bukan berarti dia ingin gegabah dalam hubungan ini. King of Pentacles ini menandakan seperti seorang ayah ataupun suami ya di sini yang ingin meyakinkan dulu ya, ingin meyakinkan. Meyakinkan itu dari segi finansial, dari segi kepercayaan ya, kepercayaan satu sama lain, sama-sama cinta ataupun tidak gitu. Jadi intinya dia sedang menganalisa kira-kira kalau aku datang sekarang nih ya, secara materi aku mencukupi enggak gitu ya untuk bisa ngelamar kamu misalkan gitu ya. Jadi intinya dia sedang menganalisa semuanya, sedang memantau kamu juga. Kira-kira nih ketika aku datang sekarang, situasinya atau waktunya tepat enggak? Dan kamu akan bisa nggak nerima aku? Apakah kamu sudah memaafkan aku? Kayak gitu. Jadi intinya kalau aku rasa dia sedang kalau saat ini atau hari ini ya, atau mungkin akhir-akhir ini dia sering memantau kamu, ya, memantau kamu untuk memastikan kira-kira kapan waktu yang tepat ataukah kira-kira kamu itu masih juga nggak masih sama punya perasaan sama kayak aku nggak gitu, masih cinta nggak sih sama aku kayak gitu ya. Jadi dia sebenarnya masih memantau kamu gitu ya, dia nggak mau gegabah lagi untuk datang ke kamu kayak gitu. Jadi dia benar-benar serius loh ya, kalau nyangkut tentang sebuah komitmen untuk apa hari ini ya. Sebenarnya kalau ditanya apakah dia serius gitu ya untuk berkomitmen atau ingin memiliki komitmen sama kamu, kalau ditanya yes, dia sangat-sangat serius. King of Pentacles itu berarti seorang ayah ya, ayah sejati gitu ya, yang bertanggung jawab, yang pekerja keras, yang mengayomi gitu ya, seorang pemimpin yang mendidik seperti itu. Jadi dia ini uh, yang apa sih sebutannya tuh? Ya laki-laki sejati seperti itu ya, yang benar-benar uh, serius gitu ya, menjadi seorang suami ataupun ayah kayak gitu. Jadi untuk hari ini kondisi dia itu sedang menganalisa atau mengenal kamu ya, atau ya memantau kamu, memperhatikan kamu dari jauh untuk mengenal kamu lebih dalam, kamu seperti apa orangnya seperti itu ya. Mungkin kemarin-kemarin ketika kalian memiliki hubungan, kalian itu tidak mengenal secara dalam karena tadi aku bilang komunikasi kalian itu sebenarnya tidak terlalu intens ya. Queen of Pentacles reverse ya. Komunikasi kalian itu ya suka putus nyambung kayak gitulah, on off kayak gitu ya. Nah, di sini dia ingin meyakinkan dan menganalisa ulang kayak gitu, dan ingin lebih mengenal kamu dari jarak jauh kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini dia masih mencoba untuk meyakinkan hatinya ya. Karena ya itu tadi, pikiran dia secara logika dia pengen pergi dari kamu, tapi hati dia nggak bisa pergi dari kamu kayak gitu. Makanya di sini dia ingin eh iya, aku mau serius sama dia, tapi aku nggak mau gegabah. Jadi dia pengen mengenal kamu dulu ya. Jadi dia saat ini sedang memantau dari kejauhan.
Dan ternyata ya setelah kalian berpisah dan kemudian dia ini sering memantau kalian akhir-akhir ini, dia melihat kamu itu kayak, kok kamu sekarang lebih glowing ya, kamu sekarang lebih cantik, lebih ganteng gitu. Kok kamu sekarang beda dari waktu eh, bersama aku kemarin ketika masih berhubungan ya. Jadi kamu itu kayak di mata dia itu lebih lebih mempesona ya sekarang ketika kalian berpisah, kok kamu malah justru lebih mempesona, lebih glowing, lebih ya cantik, ganteng kayak gitu lah ya. Jadi makin tertarik dia sama kamu gitu. Itulah perasaan dia sekarang ya dan kondisi dia sekarang. Ya dia sampai terheran-heran kok justru ketika kita nggak ada hubungan gitu ya, nggak memiliki hubungan, kok kamu jadi malah lebih cantik, inner kamu lebih keluar lagi kayak gitu. Ya, dan aku lihat di sini eh dia akan segera action ya, segera action ke kamu karena dia tahu semakin kamu dia menahan ya, menahan untuk tidak datang ke kamu, kamu ternyata semakin jauh dari jangkauan dia kayak gitu ya. Jadi dia sebenarnya takut kamu akan benar-benar pergi dan benar-benar akan melupakan dia kayak gitu. Jadi di sini dia ingin segera action, segera makanya di sini tadi make the effort ya, dia pengen melakukan suatu effort ke kamu gitu ya, ingin ya ada apa perlakuan ke kamu, ingin ya intinya ingin segera datanglah ke kamu karena itu tadi dia berpikir bahwa eh, mungkin kemarin aku bilang pisah dengan dia ataupun hubungan kita berakhir, kamu benar-benar berpikir bahwa ini benar-benar berakhir, dan sekarang ketika aku menyadari bahwa aku nggak bisa lepas dari kamu dan aku nggak pernah kontak kamu dan kita nggak pernah ada komunikasi ataupun kabar sedikit pun, ternyata kamu benar-benar semakin jauh dari aku gitu ya. Jadi dia takut kamu akan benar-benar semakin jauh dan jauh dari dia gitu, sampai-sampai sulit untuk dia gapai. Makanya di sini ada Knight of Sword ya, kayak kesatria dengan kuda yang berlari kencang, yang memegang apa namanya, a sword ya, memegang pedang ya, siap untuk bertarung ya, siap bertarung dia. eh Menandakan kartu ini dia akan segera action, segera datang ke arah kamu, bisa jadi untuk melamar kamu. Ada wedding di sini atau ada pengakuan cinta ya, dia akan segera datang untuk memberikan pengakuan cinta ke kamu gitu ya. Jadi sesuai ya antara tarot dan oracle-nya, hmm, akan ada effort dan wedding kayak gitu. Oke, lanjut ada Knight of Cups. Ya, dikonfirmasi lagi ya dengan Knight of Cups ya. Dia akan datang kemudian menawarkan cinta karena dia udah yakin, ya yakin pada perasaan dia dengan apa yang dia mau di sini, bahwa ya hanya kamu yang dia inginkan untuk dia ajak menikah ya. Jadi Knight of Cups apa namanya, dia akan menawarkan suatu komitmen dengan kamu, dia serius dengan perasaan dia, dengan cinta dia di sini ya, dia serius dan dia benar-benar ingin berkomitmen dengan kamu ya, dia sangat-sangat yakin udahan ya. eh dan ketika nantinya kalian memiliki hubungan kembali, ketika dia datang, dia akan mencoba ya, dia akan berjuang untuk membuat hubungan ini lebih lebih memiliki daya tarik ya, lebih bergairah lagi, lebih bergairah, penuh dengan kasih sayang. Intinya lebih mempesona lagi deh hubungan kalian gitu. Ya, eh, intinya dia akan berusaha untuk menunjukkan perasaannya. Ya, di sini dia akan lebih jujur, lebih ya menunjukkan perasaannya ya. Oke, ada Seven of Pentacles. Oke, jadi ya
apapun yang dia ingin usahakan ya, yaitu datang ke kamu, terus ingin menawarkan ya komitmen yang serius gitu ya, menawarkan komitmen yang serius, terus melamar kamu ya, itu akan terjadi. Ya, apapun yang dia inginkan, kartu Seven of Pentacles ini kalau tentang percintaan itu adalah kartu yang apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu rencanakan itu akan terrealisasi. Jadi aku rasa dia benar-benar serius mau datang ke kamu, melamar kamu. Ya, kalau misalkan dia di sini udah ada uh, pasangan gitu ya. Tapi ini lebih ke orang-orang yang belum menikah sih. Ya, belum menikah. Tapi kalau misalkan ternyata hubungan mereka penuh dengan pertengkaran ya, ada kemungkinan dia memang akan datang juga ke kamu. Gitu ya. Lihat sikon aja ya. Karena di sini aku nggak ada bercerita bahwa dia ini memiliki suatu hubungan yang mengikat sih. Kalaupun memang dia punya hubungan suatu yang mengikat, misalnya dia sudah menikah dengan pasangannya gitu ya, ya mungkin dia belum bisa datang ke kamu karena dia masih punya hubungan terikat dengan seseorang kayak gitu ya. Tapi di sini dia tidak ada niatan untuk mendua gitu ya. Kartunya tidak ada menunjukkan bahwa dia ingin mendua, tapi memang dia memang serius gitu ya, serius ke kamu. Jadi kalau misalkan dia belum menikah gitu ya, tapi udah ada pasangan lain, ya mungkin itu cara dia untuk melupakan kamu, ternyata dia tidak bisa. Jadi ada kemungkinan ya mungkin dia dengan pasangannya berakhir dan dia akan datang ke kamu. Tapi kalau misalkan dia sudah menikah, ya mungkin uh, menunggu waktu yang tepat gitu gitu ya. Uh, Intinya sesuaikan aja dengan sikon. Jadi untuk kamu yang masih mengharapkan dia, ya udah, nggak usah ditunggu-tunggu ya. Karena tarot ini tidak ada waktu pastinya gitu ya. Ini bisa bercerita, tapi tidak bisa menentukan waktu yang pastinya dia akan terjadi kapan. Dan ada dua kemungkinan ini bisa terrealisasi kalau dia mau action, kalau mau dia melakukan cerita ini, itu akan terrealisasi. Yang kedua, tidak ada yang tahu pasti tanggal berapa, jam berapa, bulan, tahun, kita tidak ada yang tahu. Intinya eh, tarot ini akan bisa terrealisasi sesuai dengan energi orang masing-masing gitu ya. Enggak langsung di hari ini aku membacakan orang ini akan langsung datang ke kamu, no. Mungkin ada hari ini yang datang ke kamu, tapi ya enggak semua mungkin ya, karena energi orang itu kan beda-beda ya, beda-beda waktunya gitu. Jadi kalian kondisikan aja ya, kalian sesuaikan aja dengan kondisi kalian seperti itu ya. Dan ketika kalian membaca ini ya udah, boleh kalian afirmasi aja. Untuk dia kapan datangnya ya serahkan kepada Tuhan ya. Kalau kalian mau masih mengharapkan orang ini ya udah berdoa aja gitu ya. Gak usah ditunggu-tunggu sampai kalian itu melupakan pekerjaan kalian, jangan ya. Because kamu masih memiliki kehidupan lain selain percintaan, gitu kan? Oke, aku rasa cukup ya. Dan untuk zodiak yang terpaut dalam pembacaan ini, entah ini zodiak kamu ataupun ini zodiak dia, ya ini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Jadi kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini ya. Energi yang terkuat nggak ada. Itu semua kuat semua ya, semuanya kuat. Oke. Oh, nggak usah deh. Ya, nggak usah. Oke, aku rasa cukup sekian ya karena durasinya sudah cukup panjang. Oke, sekian pembacaan aku untuk kalian semua. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.